Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi keuangan menengah yang beranggotakan 2 orang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kalisa Ananda Auyana, NPM 45, dan teman saya Erlin Rahmawati Dewi dengan NPM 05. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Dan pada video kali ini kami akan membahas materi depresiasi dan penurunan nilai. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama, depresiasi akan saya jelaskan. Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur pemanfaatannya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Dalam konsep akuntansi, depresiasi adalah pemotongan tahunan terhadap pendapatan sebelum pajak, sehingga pengaruh waktu dan penggunaan atas nilai aset dapat terwakili dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Depresiasi adalah biaya non-kas yang berpengaruh terhadap pajak pendapatan. Macam-macam depresiasi secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama yakni depresiasi fisik, di mana disebabkan karena berkurangnya kemampuan fisik dalam suatu alat dalam memberikan hasil. Hal ini menyebabkan biaya operasional dan pemeliharaannya meningkat dan hasil keluarannya menurun. Contoh depresiasi fisik adalah mobil yang semakin tua. Harganya biasanya semakin menurun karena kemampuan jelajahnya yang semakin menurun. Yang kedua yakni depresiasi fungsional, adalah suatu penurunan nilai yang disebabkan oleh berkurangnya permintaan terhadap fungsi dan alat tersebut. Contohnya yakni komputer Core i3 menurun karena munculnya komputer Core i5 yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi. Faktor-faktor penyebab depresiasi. Terdapat 4 faktor. Yang pertama yakni kerusakan fisik akibat pemakaian. Yang kedua, properti aset usang karena perkembangan teknologi. Yang ketiga, kebutuhan produksi meningkat atau menurun. Dan yang keempat, fasilitas baru yang lebih ekonomis dan lebih aman. Berikut adalah beberapa istilah yang terkait dengan depresiasi. Yang pertama, basis atau basis harga. Biaya awal untuk mendapatkan aset atau harga beli ditambah pajak termasuk biaya transportasi dan biaya lain sampai aset tersebut dapat digunakan sesuai fungsinya. Yang kedua, basis yang disesuaikan harga awal aset disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan yang diperkenankan. Misalnya, biaya perbaikan aset dengan umur manfaat lebih dari setahun meningkatkan basis harga awal, dan kecelakaan atau kecurian menurunkan harga awal. Yang ketiga, nilai harga buku atau nilai properti aset, sesuai dengan laporan akuntansi yang mewakili jumlah modal yang masih diinvestasikan pada aset tersebut. Sama dengan harga awal, termasuk segala penyesuaian dikurangi dengan pengurangan karena nilai depresiasi. Yang keempat, harga pasar. Nilai yang dibayar seorang pembeli kepada penjual aset di mana masing-masing mendapatkan keuntungan dan bertindak tanpa paksaan. Yang kelima yakni periode perolehan kembali atau recovery period. Jumlah tahun di mana harga suatu aset diperoleh kembali melalui proses akuntansi disebut juga umur manfaat atau klasik. Kelas properti atau umur kelas. Yang keenam, tingkat perolehan kembali. Persentase untuk setiap tahun periode perolehan kembali yang digunakan untuk menghitung pengurangan karena depresiasi tahunan. Yang ketujuh, nilai sisa. Perkiraan nilai aset pada akhir umur pemanfaatannya merupakan harga jual suatu aset jika tidak lagi digunakan untuk proses produksi oleh pemiliknya. Yang kedelapan, yakni umur pemanfaatan. Perkiraan periode waktu pemakaian aset atau properti dalam kegiatan produktif atau untuk menghasilkan pendapatan. Metode perhitungan depresiasi yang pertama yakni metode garis lurus atau straight line. Depresiasi suatu aktiva tetap dilihat dari anggapan bahwa lamanya suatu aktiva tetap dalam peranannya dalam usaha mendapatkan penghasilan. Peranan aktiva tetap tersebut sama besarnya tanpa memandang lama atau barunya aktiva tetap tersebut. Nilai sisa atau nilai residu dapat diikutsertakan dalam perhitungan.
Metode ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yakni biaya depresiasi tahunan sama dengan biaya aktiva tetap dikurangin nilai sisa dibagi umur manfaat aset. Berikutnya yakni metode declining balance. Metode saldo menurun depresiasi suatu aktiva tetap dilihat dari anggapan bahwa aktiva tetap baru sangat besar peranannya dalam usaha mendapatkan penghasilan. Peranan aktiva tetap tersebut semakin lama semakin kecil seiring dengan semakin tuanya aktiva tetap tersebut. Nilai sisa atau nilai residu tidak diikutsertakan dalam perhitungan. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah definisi penurunan nilai. Penurunan nilai dalam aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkan atau recoverable amount. Dalam kondisi di mana suatu entitas menghadapi penurunan nilai dari aset-asetnya, maka banyak entitas yang melakukan penghapusan atau write-off terhadap aset jangka panjangnya. Standar akuntansi menyatakan bahwa suatu entitas harus mengevaluasi apakah terdapat penurunan nilai terhadap aset yang dimilikinya. Materi yang kedua yang akan saya sampaikan adalah indikasi penurunan nilai. Menurut PSAK 48 Revisi 2009 tentang penurunan aset bahwa pada setiap akhir periode, pelaporan suatu entitas harus menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai atau tidak. Dalam menilai apakah indikasi bahwa aset mungkin mengalami penurunan nilai, harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama yaitu informasi dari sumber-sumber eksternal yang terdiri dari selama periode tersebut nilai pasar aset telah turun secara signifikan lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, suku bunga pasar atau tingkat imbalan pasar dari investasi telah meningkat selama periode tersebut. Yang ketiga adalah jumlah tercatat aset neto entitas melebihi kapitalisasi pasarnya. Kemudian yaitu informasi dari sumber-sumber internal yang terdiri dari yang pertama, terdapat bukti mengenai keusangan atau kerusakan dari fisik aset. Yang kedua, telah terjadi atau akan terjadi dalam waktu dekat perubahan signifikan yang berdampak merugikan sehubungan dengan seberapa jauh atau cara suatu aset itu digunakan. Yang ketiga, terdapat bukti dari pelaporan internal yang mengidentifikasi bahwa kinerja ekonomi aset itu lebih buruk. Yang keempat yaitu untuk suatu investasi dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan pengendalian bersama entitas yang disajikan dalam laporan keuangan terpisah berdasarkan metode biaya. Materi yang ketiga yaitu pengukuran penurunan nilai. Setelah suatu entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan ternyata menemukan adanya indikasi tersebut, maka harus segera dilakukan pengujian atas penurunan nilai. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah terpulihkannya. Apabila tercatatnya lebih tinggi dari jumlah pemulihannya, maka selisih antara keduanya tersebut diakui sebagai rugi penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan tersebut. Apabila tercatat lebih rendah dari jumlah terpulihkan, maka tidak terjadi penurunan nilai. Apabila terdapat indikasi-indikasi penurunan nilai, maka entitas diharuskan membuat estimasi formal jumlah terpulihkannya. Materi yang keempat yaitu pengakuan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai adalah nilai terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat. Nilai tercatat aset diturunkan melalui sebesar nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai aset yang tidak direvaluasi akan diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun demikian, kerugian penurunan nilai atas aset revaluasian diakui dalam pendapatan komprehensif sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama.
setelah pengakuan rugi penurunan nilai, bebas penyusutan aset disesuaikan di masa depan untuk mengalokasikan nilai tercatat aset, revision setelah dikurangi nilai sisa jika ada, secara sistematis selama sisa manfaatnya. Materi yang kelima yaitu penurunan nilai pada unit penghasil kas. Unit penghasil kas atau UPK aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas yang independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Entitas menentukan nilai terpulihkan dari UPK yang mana aset tercakup atau aset dari unit penghasil kas. Jumlah terpulihkan itu dari suatu aset individual tidak dapat ditentukan jika nilai pakai aset tidak dapat diestimasi mendekati nilai wajarnya dikurangi nilai biaya penjualan, serta aset tidak menghasilkan arus kas masuk yang independen dari kelompok aset lain. Materi yang keenam yaitu goodwill. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal diakuisisi, dialokasikan pada unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan dapat memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Materi yang ketujuh yaitu aset korporat. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau divisi dari entitas, perlengkapan EDP atau pusat penelitian. Karakteristik dari aset korporat yaitu aset ini tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lainnya, dan jumlah tercatat tidak sepenuhnya didistribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Materi yang kedelapan yaitu pemulihan rugi penurunan aset. Entitas menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mengalami penurunan. Entitas mempertimbangkan beberapa hal seperti informasi yang bersumber dari luar, yaitu nilai wajar aset telah meningkat secara signifikan selama periode tersebut. Yang kedua, suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pasar yang lain telah turun dalam periode itu. Kemudian yaitu informasi entitas yang berasal dari dalam. Yang pertama ada perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut. Yang kedua yaitu bukti tersedia dari pelaporan internal yang mengidentifikasi bahwa kinerja ekonomi aset lebih baik. Materi yang kesembilan yaitu penyajian dan pengungkapan. Terkait dengan depresiasi dan penurunan nilai, maka dalam penyajiannya pada laporan keuangan suatu entitas harus mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama yaitu keberadaan dan jumlah pembatasan hak milik dan aset tetap yang dijaminkan untuk utang. Yang kedua yaitu jumlah pengeluaran yang diakui sebagai aset dalam penyelesaian. Yang ketiga yaitu jumlah komitmen kontraktual dalam memperoleh aset tetap. Yang keempat yaitu jumlah kompensasi pihak ketiga atas aset tetap yang dimasukkan ke laba rugi. Sekian video dari kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.